Sahabat Rema yang terkasih, pada waktu itu orang banyak yang tidak lagi melihat Yesus mulai mencarinya. Mereka naik perahu dan menuju ke sisi lain dari danau. Mereka dikejutkan oleh pegadaan roti. Dan nabi muda ini telah membuat mereka terpesona dengan kata-katanya. Pokoknya tidak ingin kehilangan kontak dengannya. Itulah tema utama bacaan hari Minggu biasa ke-18 1 Agustus, terpesona dan bergerak. Pertama, Injil hari ini membantu kita untuk hidup dengan benar. Yesus adalah Dia yang diutus oleh Bapa. Dia membawa wahyu yang sempurna dan membuka jalan menuju Bapa. Melalui Yesus, kita menemukan kebenaran yang menenangkan rasa lapar akan kehidupan, terutama dalam pribadinya. Inilah hebatnya. Memperbanyak doa dan karya amal hanya penuh makna bila kita tempatkan dalam percaya kita pada utusan Bapa. Ini memesona, kehendaknya membuat kita terpesona. Gayung bersambut istilah kita, bukan bertepuk sebelah tangan. Kenyataan paling berharga tidak bisa kita beli dengan usaha sendiri. Tanggung jawab kita mempersiapkan diri untuk menerima rahmat dengan memasuki dinamika kehendaknya. Menyelaraskan hidup yang terpesona oleh pribadi Yesus yang merupakan dialog dan wahyu yang hidup. Seorang pemimpin atau gembala yang baik bukan terlebih mengikuti dari belakang. Keinginan orang banyak menuruti permintaan mereka, seperti yang kadang terjadi pada saat ini. Pemimpin atau gembala lebih dibimbing daripada membimbing. Ini rupanya juga kritik bagi diri saya sendiri. Camkan, Yesus tetap bagi semua orang guru yang di depan, yang mengajar, dan jika perlu menegur. Maka kalau suatu saat kita ditegur oleh pimpinan yang baik, hendaknya kita justru berterima kasih. Kedua, digerakkan oleh apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Tidak diragukan lagi mereka tertarik pada kekuatan ajaibnya, tetapi mungkin tidak dalam hatinya. Untuk kita pribadi bagaimana? Apa yang menggerakkan hati kita mencari Yesus? Hanya takjub akan mujizat? Atau lebih dari itu, sadar dan tergerak betapa besar kasih-Nya? Yesus ingin kita melampaui kepuasan langsung duniawi. Seperti di medsos berseliweran berita hoax, maka ada judul faktanya. Nah, sekarang faktanya adalah tatanan kehidupan yang lebih tinggi, dimensi imani yang melampaui urusan makan, berpakaian, berkarir, menjadi tenang dengan harga berapapun. Namun, Yesus menawarkan roti yang tidak binasa. Untuk menemukan roti kehidupan duniawi saja, mereka berlayar ke seberang dengan menghadapi kesulitan dan badai. Apalagi bila kita mencari roti kehidupan sejati. Maka dari itu, semua usaha ini bukan spontan, bukan suatu nasib. Anugerah iman yang dipercayakan pada kita adalah suatu pekerjaan, membutuhkan keputusan, keberanian, kontinuitas, usaha, dan pengorbanan total. Orang banyak hanya setengah memahami pesan Tuhan Yesus. Dari perhatian terhadap roti duniawi kepada pribadinya sebagai roti surgawi. Marilah kita mulai dari hati, bukan dari kebutuhan duniawi, yang tergerak ke arah Yesus karena kita mencintai Dia
yang telah lebih dulu berkorban bagi kita. Bila kita berdoa hanya ketika mengalami kesulitan, itu bukan kasih cinta sejati. Akhirnya, kita harus protes, namun terarah pada diri sendiri. Atas kelambanan kita bergerak mengasihinya, meskipun secara duniawi kenyang, dan roti kehidupan kita terima, kita tidak tahu bagaimana menyambut dan menikmati kasih Allah itu. Maka sudah sepantasnya lah, akhirnya kita harus juga melihat pada diri sendiri. Dalam wacana Injil hari ini, Yesus membuat kita terbuka, menyambut roti kehidupan. Makin tergerak hati ini. Tuhan, berkatilah kami semua. Yesus, Maria, dan Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.